Shalom Pak. Shalom Bu Sri. Shalom Pak Petrus. Kameranya belum on juga nih. Halo Pak Jo, belum Pak Jo, belum bisa. Belum sembuh ya? Belum sembuh ya? Belum Pak. Ditumpang tangan dong. Nanti mau di uninstall dulu Pak. Oh, uninstall. Oh iya betul, bisa juga begitu. Install ulang Pak. Install ulang. Oke, ayo ibadah. Oh jam berapa? Pulang minggu. 11. Hah? Coba di. Kok belum mulai? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini ada masalah sama YouTube-nya sebentar. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik karena kasih setia Tuhan. Tidak mengurangi sukacita hari ini sekalipun kita nggak ketemu di gereja hari ini untuk ibadah onsite. Sekalipun kita ada di ibadah Zoom. Tapi saya percaya bahwa itu tidak menutup kemungkinan bahwa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau, menjamah dan melawat setiap kita pagi hari ini. Yang percaya bahwa hari ini Roh Kudus akan siap melawat kita. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati sama-sama. Kita akan membacakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan meletakkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan, hingga pada pagi hari ini, pada saat ini, Tuhan kami masih sehat, kami masih dalam keadaan baik, keluarga kami masih dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu dimanapun berada ya Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, yang gabung di Zoom Tuhan, pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapak, jikalau mereka dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan menjamah mereka ya Tuhan. Jika mereka dalam keadaan berbeban berat, beri pemulihan, beri kelepasan ya Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap keluarga ya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan akhir-akhir ini Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jawab doa-doa mereka sesuai kemurahan hati-Mu dan waktu-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya. Bapa, pertajam pendengaran mereka akan visi misi-Mu Tuhan. Pakai mereka secara luar biasa lebih lagi Tuhan, untuk banyak lebih lagi memenangkan jiwa ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, pelayanannya semakin hari semakin naik. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami, Pak Yohanes beserta wakil Tuhan. Bapak, pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin menggenapi panggilan Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati Pak Jo beserta wakilnya ya Tuhan, untuk memimpin rayon 1G Tuhan. Bapak, izinkan Tuhan rayon 1G ambil bagian dalam penuaian jiwa yang terbesar ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia, diberkati Engkau dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, akhir-akhir ini apa yang terjadi di negeri kami Tuhan. Virus Tuhan dan ancaman resesi ekonomi. Tuhan, kami perkatakan Tuhan, Indonesia diubahkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dilawat oleh Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari yang tertinggi Pak Presiden beserta wakil sampai ke RT RW sekalipun Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Bapak, kami perkatakan sesuatu yang besar akan terjadi bagi negeri kami Indonesia. Ada pemulihan ekonominya ya Tuhan, ada kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Semuanya dilawat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Indonesia akan banyak masyarakatnya Tuhan yang sejahtera, yang makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami bagi generasi kami Tuhan.
generasi Yeremia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai generasi kami Tuhan, semakin hari semakin cinta bagi Tuhan. Hidup kudus ya Tuhan, Kau pakai sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya dari setiap keluarga, dari gerejamu, dari Indonesia akan lahir generasi Yeremia yang cerdas Tuhan, yang berprestasi, menjaga hidup Tuhan, tidak cinta dosa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Jawablah sesuai waktumu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita terus, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita bangga punya Allah yang setia. Dalam tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, Dia tetap menyatakan kuasa dan kebaikannya. Sebab itu saya mau ngajak semua yang mari bangkit berdiri. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Dialah perlindungan kita selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tidak pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, yang menandai semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau keselamatan kami Tuhan. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, katakan walau badai, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Yes, tangan-Mu terus menuntun kami. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun di tengah badai Engkau ada bersama dengan kami. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan kami tetap percaya. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama sekali lagi nyatakan, Engkaulah kekuatanku, yes Lord, tempat perlindunganku. Tiada yang dapat melindungi kami selain hanya Engkau Tuhan. Saat badai menerpa, dalam keadaan yang terburuk sekalipun Tuhan Engkau ada dengan kami. Aku tak akan goyah, sebab itu biarlah hati kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Aku tak sebab Engkau yang berjanji adalah setia. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami lemah Tuhan, kami justru melihat kekuatan-Mu bekerja sempurna hari-hari ini. Untuk memulihkan kami, untuk membangkitkan setiap kami, untuk menguatkan setiap iman dan percaya kami di tengah-tengah situasi dan kondisi hari-hari ini. Ajar kami untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah janji-janji-Mu itu terus hidup dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu Tuhan. Kami beri pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Hormat kami bagi-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau layak Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus padamu. Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama sepanjang umur hidup kami. Kami kan tetap menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Katakan ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus padamu ku
Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua,
Setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat
Yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun, tambah lagi beras. Goncang-goncang, ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar,
Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi. Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat.
di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja. Dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana.
yang berdoa buat saudara. Uliyalah masyarakat mata kara wala wala. Oh, rala bara 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 bara. Oh, rala bara 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 bara. Oh, rala bara bara bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan saat ini. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita pada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela. Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau saudara diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuterkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan kita. Ucapan syukur. Dengan suara. Jangan diam. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Makasih. Oh, ralabalabalabalabalabalabala. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik ya Aba. Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur kita diberkati Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian Bapak Ibu Saudara, ada satu pengumuman yaitu sudah khusus untuk seluruh kegiatan GBI Hall of Joy akan dialihkan secara online. Untuk itu selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara lihat di Instagram @GBI-HOJ atau juga melalui WhatsApp Sekretariat Gereja. Tuhan, dan mari Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah ada digital payment, ada QR yang Bapak Ibu Saudara tinggal scan dan langsung memberi. Dan Bapak Ibu juga bisa memberi secara manual melalui rekening gereja GBI Lipo Plaza, GBI Hall of Joy Lipo Plaza, Kramat Jati. Sebelum memberi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Biarlah berkat-Mu terus Engkau limpahkan dalam setiap kami. Kami mau memberi persembahan hari ini, Engkau berkati Tuhan. Setiap kami yang memberi, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap apa yang kami tabur. Dan atas setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu semua tetap semangat. Depan memang waktu-waktu ini tidak mudah, tapi kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, tetap berdoa, jaga protokol, terus andalkan Tuhan dalam segala hal supaya yang kita kerjakan juga diberkati dan ada Tuhan di dalam segala hal. Untuk seluruh kegiatan ke depan, rumah doa tetap ada. Semua yang kegiatan HOJ bisa dipantau sekali lagi di Instagram, Facebook maupun nanti di YouTube ya. Baik, itu saja kita mau berdoa. Yuk saudara yang dikasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah dan perjamuan kudus yang sudah boleh berjalan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau sudah memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, semua kelemahan-kelemahan tubuh disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang kena COVID, sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur Yesus Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan nyata, dan kami semua boleh tetap kuat berdiri. Dan kami juga Bapa berdoa, kalau Tuhan mau supaya kami merubah paradigma, Tuhan rubah paradigma kami. Roh Kudus rubah paradigma kami. Supaya kami semua bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Apa yang jadi bagian kami pada masa-masa di mana kami tidak bisa onsite ini. Kami minta campur tangan Tuhan supaya kami bisa jadi orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan darah anak domba, darah Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama. Bapak, aku berdoa, proteksi mereka semua Tuhan. Jaga mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada sepanjang minggu ke depan. Bungkus darah Yesus, tutup semua celah. Aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jaga semuanya. Mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sempurnakan semuanya dengan berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Yesus datang. Sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih buat semua yang melayani di HOJ. Selamat hari Minggu, Pak. Hari Minggu. Pak Jo, Ibu Olga, semua yang melayani. Happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Iya.